Assalamualaikum, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai algoritma pencarian di dalam Artificial Intelligence, dan dalam video kali ini yang akan kita bahas terkait algoritma heuristic search atau informed search, yaitu algoritma greedy based first search dan algoritma genetika. Terkait dengan dua algoritma yang akan kita bahas ini merupakan algoritma yang masuk dalam kategori algoritma heuristic search, dan pendekatan yang digunakan di dalam melaksanakan proses searching dari kedua jenis algoritma ini tentu memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam proses searching, baik itu pada masalah kompleks dan memiliki aplikasi luas di berbagai bidang. Kita mulai dengan algoritma Greedy Burst First Search atau Greedy BFS. Jadi algoritma ini adalah algoritma pencarian yang berbasis pada graph yang memilih simpul berikutnya berdasarkan evaluasi fungsi heuristiknya. Dia ada intervensi tambahan di dalam algoritma ini dengan menggunakan heuristik yang sudah ditentukan. Fokus utama di dalam algoritma greedy ini adalah memprioritaskan jalur yang tampaknya paling menjanjikan tanpa mempertimbangkan biaya dari simpul sebelumnya atau simpul awalnya. Nah, algoritma ini di dalam melakukan proses pekerjaannya itu selalu diawali dari simpul awal atau kita awali dari rootnya. Lalu kemudian setelah itu dia melakukan evaluasi pada simpul-simpul tetangga dengan cara menggunakan fungsi heuristik yang sudah ditentukan. Nah, dari itu setelah itu kita memilih simpul dengan nilai heuristik yang terbaik atau memiliki nilai heuristik yang terkecil, dan proses ini diulangi hingga menemukan solusi atau semua simpul telah dieksplorasi. Sedikit daripada greedy BFS ini dapat dilihat di dalam slide berikut ini. Yang pertama, kita buat dulu fungsi. Katakanlah fungsinya itu kita beri nama dengan nama greedy BFS, dan parametersnya kita buat ada 3 parameter. Yang pertama adalah graph G, simpul startnya dan goalnya atau ke simpul tujuannya yang kemana. Lalu kemudian kita buat antrian prioritas, kita berikan simbol PQ, lalu masukkan simbol awalnya ke dalam PQ. Dari situ kemudian kita tandai simpul start sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Nah, proses ini berulang selama nilai PQ-nya tidak kosong. Jadi jika nilai PQ-nya itu tidak kosong, maka simpulnya itu diambil dari simpul dengan nilai heuristik terkecil dari PQ. Jika simpul yang didapatkan itu adalah merupakan tujuan atau goal kita, maka proses daripada greedy BFS ini itu akan mengembalikan ke jalurnya. Nah, untuk setiap tetangga simpul yang lainnya itu nantinya jika tetangga itu belum dikunjungi, maka nanti kita masukkan tetangga ke dalam PQ berdasarkan nilai heuristiknya, lalu ditandai tetangga itu sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Berikut adalah implementasi dari algoritma GFS Greedy BFS ini di dalam bahasa pemrograman Python. Ya, yang pertama kita harus mengimpor dulu queue-nya dari priority queue-nya yang sudah dimiliki dari library yang ada di dalam Python. Dan setelah itu kita buat deklarasikan fungsi. Di sini deklarasi fungsinya saya beri nama greedy BFS dengan parametersnya, yaitu graph-nya itu sendiri, startnya dari simpul mana, lalu goal-nya ke simpul yang mana, dan heuristiknya yang sudah ditentukan itu berapa. Lalu kita set specific-nya, kita buat variabel PQ sama dengan menggunakan priority queue, dan nanti kemudian kita buat PQ-nya diletakkan di dalam heuristik dengan nilai star yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini prosesnya diulangi while not PQ empty. Jadi ulangi selama antrian PQ-nya itu dalam keadaan kosong.
ya. Nah, jika node-nya sama dengan tujuannya atau goal-nya, maka nanti kita menghasilkan pesan bahwa goal sudah ditemukan dan nanti dicetak node yang dituju itu yang mana, goal-nya yang mana. Nah, setelah itu, tetapi jika node-nya sudah dikunjungi, maka nanti kita print node sebagai akhir dari proses pencarian kita. Nah, nanti kemudian diperiksa simpul tetangganya, dan setelah itu kita jika neighbor node in visited, maka kita buat antrian pre-key-nya itu dimasukkan dalam heuristiknya, lalu simpul tetangga yang akan kita periksa. Nah, di bawahnya ada pohon grafnya, di mana simpul A-nya itu memiliki cabang ada 2, yaitu B dengan C, lalu B-nya lalu dieksplorasi lagi membentuk cabang simpul yaitu D dengan E, dan simpul C kemudian membentuk satu cabang yaitu cabang F, lalu D itu tidak memiliki cabang, E memiliki cabang satu yaitu F, dan F itu adalah simpul akhir atau goal kita. Nah, nilai heuristiknya ini kita contohkan di sini. Nilai heuristik untuk A itu adalah 5, B-nya adalah 2, C 4, D-nya 6, E-nya 1, dan F-nya adalah 0. Nah, setelah itu kemudian fungsi greedy BFS-nya itu kita panggil dengan memberi parameter dari fungsi tadi, yaitu parameter graph-nya, lalu star-nya adalah simpul A, goal-nya adalah F, dan nilai heuristiknya diambil dari variabel heuristik yang sudah ditentukan di atasnya. Nah, kalau program ini kita jalankan, maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. A, B, E, lalu goal-nya itu ditemukan di F-nya. Seperti itu implementasinya. Selanjutnya yang kedua adalah algoritma genetika, genetic algorithm, GA. Di mana algoritma ini berbasis pada evolusi yang terinspirasi oleh proses seleksi alam. Algoritma ini digunakan untuk menemukan solusi optimal atau hampir optimal dalam ruang pencarian yang besar. Dengan prinsip yang digunakan di dalam melakukan kerja algoritmanya itu, yang pertama dia melakukan inisialisasi populasi. Nah, kita buat populasi awalnya secara acak, jadi nanti sistemnya adalah sistem random. Lalu evaluasi hitung fitness-nya atau kualitas solusi untuk setiap individunya. Setelah itu dilakukan seleksi dengan cara pilih individu terbaik sebagai induk. Nah, misalnya Rotley Well atau Tournament Selection. Lalu kita lakukan crossover atau pindah silang. Dikombinasikan dua induk untuk membentuk individu baru. Kemudian kita buat mutasinya dengan cara mengubah sebagian kecil dari individu untuk menjaga keragaman. Dan iterasi dilakukan dengan cara mengulangi proses hingga memenuhi kriteria tertentu. Memenuhi kriterianya berhenti, misalnya jumlah generasi atau solusi optimal sudah ditemukan. Bentuk pseudocode-nya dari algoritma genetika itu, yang pertama kita buat dulu fungsi algoritmanya, namanya katakanlah algoritma genetik atau genetic algorithm. Lalu inisialisasi populasi secara acak, selama belum mencapai kondisi berhenti, maka lakukan evaluasi populasi, seleksi individu terbaik, lalu crossover untuk menghasilkan individu baru. Nah, mutasi individu dengan melakukan probabilitas tertentu, lalu perbaharui populasinya dan kembalikan ke solusi yang terbaik. Ini saya kira hampir sama dengan yang sudah dijelaskan di prinsip kerjanya tadi. Berikut kita lihat implementasi dari algoritma genetika ini di dalam bahasa Python. Hampir sama saja sebetulnya dengan implementasi bahasa dengan algoritma lain dalam bahasa Python ini. Cuma di sini karena kita prosesnya bersifat random, maka kita harus menginstal atau mengimpor library random terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat fungsi fitness-nya
ya. Kita deklarasikan depth fitness dengan parameter adalah kromosom, lalu kita return ke fungsi sum kromosom. Setelah itu kita buat populasi awalnya. Nah, kita deklarasikan fungsinya yaitu depth inisialisasi population. Parametersnya ada dua, yaitu panjang, size ukurannya dan panjangnya. Nah, ini di return ke fungsi random tadi atau ke library random dengan cara membaca parametersnya. Dilakukan looping for integer range panjangnya sampai pada for in range size-nya. Setelah itu seleksi kita lakukan dengan menggunakan router where. Nah, kita buat fungsi selection-nya, parameternya adalah population. Nah, nanti pertama kita hitung total fitness-nya dulu. Kemudian kita cari nilai peak-nya dengan menggunakan library random uniform ya, dalam kurung 0, total fitness. Nah, nanti ditentukan dulu nilai awalnya sama dengan 0, lalu dibuat loopingnya ya. For in population current-nya tambahkan dengan diri sendiri dengan fitness variable IND. Nah, jika current-nya lebih besar dari nilai peak-nya, maka kita kembalikan ke nilai IND. Lalu kita buat fungsi crossover atau pindah silang. Deklarasikan fungsi crossover-nya dengan parametersnya ada dua, yaitu parent 1 dan parent 2. Lalu kita hitung poinnya dengan menggunakan library random. Fungsi yang digunakan adalah fungsi random integer dengan parameter menghitung panjang nilai dari pada parameter parent 1 dikurangi dengan 1. Kemudian kita buat fungsi mutasi dengan probabilitas tertentu. Nama fungsinya adalah mutate. Parametersnya adalah kromosom, lalu rate sama dengan 0,01. Nanti tinggal dibuat return-nya gen if random titik random fungsi lebih besar daripada rate-nya. Jika else-nya 1 sama dengan gene for gene in chromosome. Saya kira nanti bisa dicoba algoritma implementasi ini, dan nanti kalau programnya dijalankan itu akan menghasilkan output program seperti ini. Jadi dibentuk generasi pertamanya, lalu nilai fitness-nya berapa. Sekian dulu penjelasan saya terkait dua algoritma ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.